Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Mustahil bagi kita apabila karena tidak nikmatnya Allah melangkahkan kaki kita menuju masjid ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, dan kepada para penerus perjuangan. Jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah kemarin kita semua sudah mendapatkan ilmu dari Kiai Abdul Bashid tentang puasa safar. Bagaimana puasa safar, kemudian bagaimana syarat-syaratnya puasa safar. Nah, pada kesempatan pagi hari ini izinkan saya untuk menyampaikan atau melihat puasa dari sisi kesehatan. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan yang Allah berikan khusus untuk kita umat muslim. Bulan yang di dalamnya banyak terdapat keberkahan-keberkahan. Bulan yang di dalamnya terdapat banyak keistimewaan-keistimewaan. Salah satunya adalah diturunkannya Al-Quran di dalam bulan Ramadan, dilipat gandakannya pahala-pahala di bulan Ramadan. Tetapi selain itu ternyata bulan Ramadan ini juga punya keistimewaan di sisi kesehatan. Apakah itu? Iya, bulan Ramadan adalah bulan detoksifikasi atau bulan membersihkan racun-racun di dalam tubuh secara alami. Disadari atau tidak jemaah, selama 11 bulan di luar bulan Ramadan, kira-kira kita semua lebih banyak makan makanan sehat atau makan makanan yang tidak sehat? Tidak sehat tentunya. Iya. Jadi oleh karena itu, maka bulan ini mari kita jadikan momentum untuk beribadah sebanyak-banyaknya dan untuk mensehatkan diri kita. Nah, ternyata bulan Ramadan ini atau bulan puasa ini itu mempunyai, ada fase-fasenya, ada tahap-tahapannya, sehingga bisa dikatakan bulan ini sebagai bulan detoksifikasi atau membersihkan kotoran-kotoran atau racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Ada 4 fase. Yang pertama adalah fase pertama adalah di mana terjadi penurunan di sana gula darah dan tekanan darah tinggi. Jadi tekanan darah dan gula darah pada fase pertama ini cenderung turun. Ya, di situ mulai terjadi proses perbaikan sel-sel. Ya, mulai terjadi proses perbaikan sel-sel, kemudian tidak sedikit pula yang akan mengalami sakit kepala, kemudian mual, bahkan rasa lapar yang sangat kuat. Nah, itu di fase pertama. Kemudian di fase kedua, tubuh ini sudah mulai menyesuaikan diri ya terhadap puasa, terutama adalah organ pencernaan. Nah, di dalam organ pencernaan ini ada lambung, ada usus dan sebagainya. Itu berfokus mulai membuat energi dari makanan-makan yang sedikit. Seperti kita tahu, kalau di luar puasa kan kita makan sehari 3 kali. Kalau puasa hanya 2 kali, buka dan sahur. Kemudian di fase ini pula produksi sel darah putih meningkat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk kekebalan tubuh kita. Kemudian setelah fase kedua selesai, maka akan masuk pada fase ketiga atau tahap ketiga. Nah, di tahap ketiga ini energi badan atau energi dalam tubuh kita sudah mulai meningkat. Dan perasaan bahagia sudah mulai muncul karena sel-sel yang rusak tadi itu sudah mulai diperbaiki jemaah.
Jadi sel-sel yang rusak itu karena makan makanan sisa selama 11 bulan kita makan sembarangan, maka mulai diperbaiki. Nah, pada fase ini juga proses penyembuhan, penyembuhan, kemudian sel-sel yang rusak, terutama pada organ-organ jantung, paru-paru, ginjal sudah diperbaiki. Dan ketika masuk kepada fase yang keempat, fase keempat ini biasanya terjadi di akhir-akhir Ramadan. Nah, pada fase yang keempat ini badan kita jauh lebih berenergi atau lebih semangat. Kemudian terjadi peningkatan memori atau daya ingat dan peningkatan konsentrasi. Dan pada fase ini pula proses penyembuhan sudah mulai kuat dan mencapai titik maksimal. Nah, bagaimana untuk mencapai kesehatan seperti itu yang melewati fase-fase itu, fase 1 sampai dengan fase 4? Ternyata ada syaratnya. Syarat yang pertama adalah dari faktor makanannya. Makanannya harus sehat. Faktor yang kedua adalah selain makanan yang sehat, makanannya ketika makan harus dengan porsi yang normal. Ya, harus yang normal. Yang selanjutnya adalah perbanyak makan sayur dan buah. Yang keempat, cukupi cairan atau perbanyak minum. Ya. Yang kelima, batasi makanan dan minuman yang manis. Dan yang terakhir adalah cukup istirahat atau cukup tidur. Nah, kita akan mulai mengurai atau menjelaskan satu persatu. Kira-kira apa yang dimaksud dengan yang pertama adalah makanan sehat. Tentunya makanan sehat adalah makanan yang bisa menyehatkan kita, atau kita bisa menghindari makanan-makanan yang tidak sehat. Apa saja makanan-makanan yang tidak sehat? Yang contohnya satu, hindari makanan olahan atau daging olahan. Apa itu daging olahan atau makanan olahan? Contohnya seperti sosis, kemudian nugget, ya, ada burger, ada yang lain dan sejenisnya. Kemudian selain makanan yang sehat, kemudian hindari atau kurangi makan mie instan. Nah, ini biasanya ibu-ibu di rumah ini, atau jamaah perempuan di rumah, bapak-bapak juga sering. Ketika sudah masuk waktu sahur, kurang sedikit, hampir imsak, makanan belum siap, kemudian sayur belum siap. Nah, hampir cara terinsan adalah masak mie kemudian dimakan. Nah, padahal itu ketika kita konsumsi mie instan secara berlebihan, itu dampaknya juga kurang bagus, begitu. Makanya saya katakan hindari atau kurangi. Yang tadinya awalnya 1 bulan itu bisa makan 10 bungkus mie instan, dikurangi pelan-pelan sampai nanti kita bisa benar-benar menghindari. Tujuannya apa? Tujuannya cuma satu, adalah sehat. Selanjutnya adalah kurangi makanan yang digoreng. Wah, susah ya, Pak. Jadi kalau sudah bilang masalah kurangi makanan yang digoreng, padahal lauk pauk kita itu kebanyakan adalah digoreng. Kita tahu bahwa gorengan itu menggunakan minyak. Kalau sudah berbicara masalah minyak, maka yang terjadi adalah munculnya lemak di sana. Ya. Lemak itu akan mengakibatkan peningkatan kolesterol dalam darah. Iya. Contohnya, kita ambil contoh saja bahwa kalau kita punya selang air begitu, ketika lama-lama kita gunakan, maka akan terdapat lumut di dalamnya yang warnanya hijau dan hitam. Nah, itu sama saja dengan kondisi pembuluh darah kita. Pembuluh darah kita awalnya bersih karena faktor makanan, kemudian makanan yang berlemak dan lain sebagainya, maka akan muncul plak. Jadi plak itu penumpukan kolesterol yang banyak. Jadi mulai menempel nih di dinding-dinding pembuluh darah, mulai menempel sedikit-sedikit, kemudian lama-lama jadi penuh dan tertutup pembuluh darahnya, sehingga aliran darah yang akan menuju ke organ-organ tertentu terhambat. Nah, apabila terjadi penghambatan atau sumbatan pembuluh darah karena kolesterol tadi adanya di jantung,
biasanya terjadi di pembuluh darah koronaria, maka biasanya penyakitnya namanya jantung koroner. Kalau terjadi penyumbatan di otak, biasanya namanya stroke. Ya, sebabnya apa? Ya, karena terjadi penumpukan kolesterol dalam darah yang berlebihan. Salah satunya adalah dikurangi. Kemudian selanjutnya adalah hindari minuman kemasan. Ya, minuman kemasan banyak ya, yang diseduh, yang kita bisa beli di toko-toko atau minimarket. Itu dari sisi makanan yang sehat. Kemudian makan dengan porsi yang normal. Nah, ini yang seringkali kita abaikan para jemaah. Karena sudah puasa, kemudian bagaimana caranya nanti bukanya itu nikmat begitu. Jadi mulai pagi kita sudah siapkan makanannya, kita siapkan lauknya, kita siapkan. Kemudian ini nanti cemilannya kita siapkan. Jadi ketika puasa sudah buka, makanan itu kita makan semua. Bukan malah sehat yang kita dapat, melainkan akan ada muncul masalah pada pencernaan kita. Karena selama 1 hari penuh perut kita atau lambung kita kosongkan. Kemudian ketika kita berikan makanan yang langsung banyak atau berlebihan, maka akan memperberat kerja lambung kita. Kalau sudah kerja lambung kita berat, yang terjadi adalah kadang-kadang meningkatnya asam lambung, rasa mual, kemudian rasa penuh, bahkan yang sering terjadi atau yang paling parah mungkin akan terasa kram perut dan nyeri. Makanya makan normal saja, tidak perlu berlebihan. Dan ketika makan berlebihan, efek lainnya adalah akan muncul rasa malas. Sehingga ketika kita akan melakukan ibadah sholat tarawih, rasa ngantuk mulai muncul, kemudian rasa malas mulai muncul. Karena apa? Karena kenyang. Maka dibiasakan untuk makan dengan makanan yang porsi normal saja, biasa saja, atau bahkan bisa dikurangi. Nanti ketika selesai tarawih bisa ditambah makannya. Kemudian selanjutnya adalah cukup asupan air atau perbanyak minum. Dalam kondisi normal, tubuh manusia, tubuh kita semua itu butuh air. 1 hari itu 2 liter air, ya, atau 1 botol aqua besar ditambah sedikit. Kalau kita menggunakan gelas atau gelas yang gelas belimbing atau gelas kaca, itu cukup dengan 8 gelas air. Artinya 2 liter itu apabila kita aktivitasnya di dalam ruangan saja. Tetapi kalau aktivitasnya di luar ruangan, seperti para jamaah kebanyakan mungkin pekerjaannya sebagai petani atau harus keluar, maka ditambah airnya. Tujuannya apa? Untuk mensehatkan ginjalnya. 1. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan cairan. Karena ketika cairan kurang, maka yang muncul adalah lemas, kemudian kembali lagi rasa malas, bahkan ketika kurang bisa pingsan begitu. Nah, bagaimana caranya mengatur supaya cairan ini terpenuhi selama kita puasa? Kita bisa menggunakan rumus 2-2-4. Kalau kita konsumsi 2 liter air, 2 yang pertama kita minum pada saat berbuka puasa, jadi 2 gelas pada saat berbuka. 2 berikutnya kita minum pada saat sahur, jadi 2 gelas pada saat sahur, dan 4-nya kita minum ketika malam hari. Jadi kita atur betul-betul, karena sering sekali kita lupa, bahkan saya sendiri juga lupa, bahwa ketika puasa itu justru kebutuhan air kita tidak terpenuhi, cairan kita tidak terpenuhi. Kita hanya minum kadang-kadang hanya berbuka dan saat sahur saja. Malam hari kita tidak minum. Ya, tandanya apa kurangan cairan? Tanda yang paling bisa kita lihat adalah warna air seni atau warna kencingnya, warna air pipisnya itu menjadi warna kuning, menjadi berwarna. Kalau kebutuhan cairannya cukup, maka air kencingnya atau air seninya bening,
jernih, tidak berwarna. Nah, itu salah satu indikator, salah satu cara bagaimana kita melihat kita kekurangan cairan, kita kurang minum atau tidak. Yang selanjutnya adalah perbanyak makan sayur dan buah. Jadi kalau dalam porsi sekali makan, kadang-kadang tidak usah jenengan jemaah. Saya sendiri kadang-kadang namanya makan, ya harus ada nasi. Walaupun tidak ada apa-apa, ya harus ada nasi. Tetapi coba kita mulai merubah pelan-pelan pola pikir kita, bahwa makan itu tidak hanya tergantung hanya nasi saja. Kurangi nasi justru lebih bagus begitu. Jadi ketika satu piring itu porsinya ada nasi, ada sayur, ada lauk. Nasinya ambil separuh saja, sayurnya diperbanyak. Kenapa harus perbanyak sayur dan buah? Karena kita butuh serat, kita butuh vitamin dan mineral yang ada di dalamnya. Tujuannya supaya tubuh kita seimbang begitu. Jadi nanti kita dapat energi juga, kita dapat energi yang buat kita semangat dari sayur dan buah. Selanjutnya, batasi makan dan minuman yang manis. Ini penting sekali, karena pada saat puasa biasanya kita berbuka dengan yang manis-manis. Ya, yang manis-manis jangan disalahartikan langsung kita makan atau minum minuman yang manis dalam jumlah yang banyak. Tidak, tetapi dibatasi. Kita minum saja secukupnya, jangan terlalu banyak. Karena ketika puasa, seluruh organ kita istirahatkan mulai dari pagi sampai dengan malam hari. Kemudian ketika kita mulai makan dan minum yang manis terlalu banyak, bisa jadi akan meningkatkan gula darah dalam tubuh kita. Kalau kejadian tersebut terus-menerus kita lakukan, bukan tidak mungkin kita bisa terkena kencing manis. Makanya harus kita kontrol. Nah, kebanyakan penderita kencing manis itu terkena karena kelebihan konsumsi gula, terutama gula pasir. Jadi dibatasi saja gula pasirnya. Kemudian yang terakhir adalah tidur yang cukup. Ini penting sekali supaya keseimbangan metabolisme dalam tubuh itu supaya tetap terjaga, sehingga ketika kita tidur cukup, istirahat cukup, maka badan kita pun akan merasa lebih nyaman, lebih enak. Ketika bangun tidur merasa tidak sakit semua, dan normalnya tidur malam itu berkisar antara 6 sampai 8 jam. Tetapi ketika puasa kita kan harus darus dan lain-lain, maka waktu tidur malam kita akan berkurang, maka diimbangi dengan tidur siang. Artinya bisa kita gunakan tidur siang dan tidur malam selama terpenuhi tidur selama waktu 6 sampai dengan 8 jam. Itu mungkin kira-kira jamaah yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga tips ini tips sehat selama bulan Ramadan dapat bermanfaat untuk kita semua, dan harapannya di akhir Ramadan tubuh kita betul-betul sehat, tidak ada penyakit apapun yang ada dalam tubuh kita, karena sudah ada proses pembersihan yang berlebihan. Terima kasih. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.